Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Arifidoto, peserta Laskar CPNS Angkatan 170 Kabupaten Klaten. Saat ini saya bekerja di SMP Negeri 2 Rungkut sebagai guru ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Adapun isu yang saya angkat adalah belum optimalnya penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 di SMP Negeri 2 Rungkut Kabupaten Klaten. Maka dari itu, saya membuat rancangan aktualisasi yang berjudul optimalisasi penggunaan media pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 di SMP Negeri 2 Rungkut. Untuk kegiatan dalam berikutnya, mari kita simak bersama-sama. Kegiatan 1. Menyusun modul ajar Geonesia atau Geografi Indonesia. Tahapan pertama ada membuat konsep modul ajar Geonesia. Saya membuat konsep secara transparan sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dan juga secara inovatif sehingga materi mudah dipahami oleh peserta didik. Tahapan kedua, mengkonsultasikan dengan mentor tentang isi pada modul ajar Geonesia. Saya melakukannya dengan jelas sehingga mentor dapat mempelajari konsep yang saya buat dan saya menjelaskannya dengan sopan sehingga dapat masukan yang positif dari mentor. Tahapan ketiga, menyiapkan materi untuk pembuatan modul ajar Geonesia. Saya menyiapkan materi secara mandiri dan efisien dari berbagai sumber. Tahapan keempat, melaksanakan koordinasi dengan rekan sejawat. Saya melaksanakan musyawarah dengan rekan sejawat dan menyampaikan koordinasi secara sopan. Tahapan kelima, melaksanakan penyusunan modul ajar Geonesia. Saya melakukan inovasi sehingga modul ajar menarik bagi peserta didik dan saya bertanggung jawab terhadap isi yang saya buat di modul ajar Geonesia. Tahapan keenam, mengimplementasikan modul ajar Geonesia dalam pembelajaran. Saya mengimplementasikan dengan penuh tanggung jawab dan secara inovatif menggabungkan buku paket dengan modul ajar Geonesia. Tahapan ketujuh, mengevaluasi penyusunan modul ajar Geonesia. Saya melakukan evaluasi dengan jujur bersama mentor dan saya berusaha memperbaiki kekurangan dengan berorientasi mutu. Kegiatan 2, membuat poster infografis. Tahapan pertama, membuat konsep poster infografis. Saya membuat konsep secara jelas dan secara inovatif sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Tahapan kedua, mengkonsultasikan dengan mentor tentang isi pada poster infografis. Saya berkonsultasi secara transparan kepada mentor sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dan saya berkonsultasi dengan bahasa yang sopan sehingga dapat masukan yang positif dari mentor. Tahapan ketiga, menyiapkan materi untuk pembuatan poster infografis. Saya menyiapkan materi secara mandiri dan saya juga bekerja keras dalam mengumpulkan materi untuk pembuatan poster infografis. Tahapan keempat, koordinasi dengan rekan sejawat terkait penyusunan poster infografis. Saya melakukan musyawarah dengan teman sejawat dengan bahasa yang sopan sehingga dapat masukan yang positif. Tahapan kelima, melaksanakan pembuatan poster infografis. Saya berusaha melakukan inovasi dalam pembuatan poster infografis dan saya bertanggung jawab terhadap isi dari poster infografis. Tahapan keenam, mengimplementasikan poster infografis dalam pembelajaran. Saya melaksanakan implementasi dengan tanggung jawab saya sebagai guru dan saya melakukan inovasi dengan menggabungkan buku paket dan poster infografis sebagai media pembelajaran. Tahapan ketujuh, mengevaluasi pembuatan poster infografis. Saya melakukan evaluasi dengan jujur bersama mentor dan memperbaiki kekurangan sehingga berorientasi mutu yang lebih baik. Kegiatan 3, membuat slide PowerPoint. Tahapan pertama, membuat konsep slide PowerPoint. Saya membuat konsep dengan jelas dan secara inovatif sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Tahapan kedua, mengkonsultasikan dengan mentor tentang isi pada slide PowerPoint. Saya melakukannya dengan transparan dan jelas sehingga mentor dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Tahapan ketiga, menyiapkan materi untuk pembuatan slide PowerPoint. Saya menyiapkan materi secara mandiri dan juga bertanggung jawab atas pengumpulan materi yang saya lakukan.
Tahapan keempat, melaksanakan koordinasi dengan rekan sejawat terkait penyusunan slide PowerPoint. Saya menyampaikan dengan bahasa yang sopan dan dengan musyawarah sehingga didapatkan hasil yang positif dari rekan sejawat. Tahapan kelima, melaksanakan pembuatan slide PowerPoint. Saya berupaya melakukan inovasi dengan membuat tampilan slide PowerPoint yang menarik bagi peserta didik, dan saya juga bertanggung jawab tentang isi slide PowerPoint yang saya buat. Tahapan keenam, mengimplementasikan slide PowerPoint dalam pembelajaran. Dalam implementasinya, saya melaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas saya sebagai guru. Dalam tahap ini, saya melakukan inovasi dengan menggabungkan media pembelajaran, buku paket, dan juga slide PowerPoint sebagai penunjang pembelajaran. Tahapan ketujuh, mengevaluasi pembuatan slide PowerPoint. Saya mengevaluasi bersama mentor dengan jujur. Saya berusaha untuk memperbaiki kekurangan sehingga semakin baik lagi hasilnya dan berorientasi mutu. Kegiatan 4, membuat media kartu kuartet. Tahapan pertama, membuat konsep media kartu kuartet. Saya membuat konsep dengan jelas dan inovatif sehingga nantinya media yang saya buat dapat menarik bagi peserta didik. Tahapan kedua, mengkonsultasikan dengan mentor tentang isi pada media kartu kuartet. Saya menjelaskan konsep secara jelas dan dengan sopan sehingga dapat masukan yang positif dari mentor. Tahapan ketiga, menyiapkan materi untuk pembuatan media kartu kuartet. Saya menyiapkan materi secara mandiri dan efisien, dan saya juga bertanggung jawab atas materi yang saya kumpulkan untuk pembuatan media. Tahapan keempat, melaksanakan koordinasi dengan rekan sejawat terkait pembuatan media kartu kuartet. Saya bermusyawarah dengan rekan sejawat dengan bahasa yang sopan sehingga dapat masukan yang positif. Tahapan kelima, melaksanakan pembuatan media kartu kuartet. Dalam tahapan ini saya berupaya melakukan inovasi sehingga tampilan media menjadi menarik bagi peserta didik, dan juga saya bertanggung jawab terhadap isi dari media kartu kuartet. Tahapan keenam, mengimplementasikan media kartu kuartet dalam pembelajaran. Saya melaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas saya sebagai guru, dan juga saya menggunakan media kartu kuartet secara inovatif. Hal ini ditunjukkan dengan media kartu kuartet dapat digunakan dalam diskusi kelompok. Tahapan ketujuh, mengevaluasi pembuatan media kartu kuartet. Saya mengevaluasi bersama mentor dengan jujur, dan saya berusaha untuk memperbaiki kekurangan sehingga semakin baik hasilnya dan berorientasi mutu. Kegiatan 5, melaksanakan penilaian dengan Google Form. Tahapan pertama, membuat konsep penilaian dengan Google Form. Saya menuliskan konsep secara jelas, dan saya membuat konsep penilaian secara inovatif. Tahapan kedua, mengkonsultasikan kepada mentor terkait penilaian dengan Google Form. Saya menjelaskan secara jelas dan saya memakai bahasa yang sopan sehingga mendapatkan masukan yang positif dari mentor. Tahapan ketiga, menyiapkan bahan-bahan penilaian. Saya menyiapkan bahan-bahan penilaian secara mandiri dan secara bertanggung jawab. Tahapan keempat, melaksanakan koordinasi dengan rekan sejawat terkait penilaian dengan Google Form. Saya melaksanakan koordinasi dengan jelas dan saya menyampaikannya dengan bahasa yang sopan sehingga mendapatkan masukan yang positif. Tahapan kelima, melaksanakan pembuatan penilaian menggunakan media Google Form. Dalam tahap ini saya dengan penuh tanggung jawab melaksanakan penilaian Google Form dan secara inovatif menyediakan link Google Form kepada peserta didik. Tahapan keenam, mensosialisasikan link penilaian Google Form kepada seluruh peserta didik. Saya melaksanakannya secara efisien dengan media WhatsApp dan dengan adil tanpa membedakan status peserta didik. Tahapan ketujuh, mengevaluasi kegiatan penilaian dengan menggunakan Google Form. Saya mengevaluasi secara jujur dan saya berusaha untuk memperbaiki kekurangan sehingga semakin baik lagi hasilnya dan berorientasi. Belajar IPS dengan media pembelajaran yang berbeda-beda. Media pembelajaran yang digunakan membuat guru mereka mengambil materi yang diajarkan guru. Semoga prestasi belajar itu bisa. Saya menurut guru SMP lebih mengapresiasi kegiatan aktualisasi dan animasi yang dilaksanakan oleh saudara Alex hari ini, yaitu penggunaan media pembelajaran pada mapel IPS. Kegiatan tersebut sangat bagus dan membantu siswa dalam memahami materi dan menumbuhkan minat siswa
memberikan motivasi kepada bapak ibu lain untuk berkreasi dalam membuat media pembelajaran yang lebih menarik, sehingga meningkatkan minat belajar siswa di SMP negeri.